Seri ketiga buku Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 9. Monyet-monyet gundul tak tahu diri. Hajaran tadi masih belum cukup bagi kalian, ya? Manusia-manusia berwatak kotor macam kalian kalau tidak dibasmi, hanya akan mengotorkan dunia dan mengganggu wanita saja. Setelah berkata demikian, Lin Lin menggerakkan tangan kanan dan serat. Tampak sinar kuning menyilaukan mata karena pedang besi kuning sudah berada di tangannya. Bagus, kau berani melawan? Rasakan cambukan ini. Cambuk dari depan menyambar, disusul cambuk dari belakang dan di lain saat tubuh Lin Lin sudah terkurung dua batang cambuk yang menyambar-nyambar bagaikan dua ekor ular hidup. Kiranya dua orang Huishio muda itu tidak terlalu menyombong. Permainan cambuk mereka memang hebat, cepat dan kuat sekali. Namun kali ini mereka bertemu dengan Lin Lin, yang baru saja mewarisi ilmu Hong In Ban Qin, ilmu yang membuat ia dapat mengerahkan ginkang yang hebat sehingga tubuhnya berubah ringan dan cepat laksana gerakan seekor burung walet. Betapapun cepatnya dua batang cambuk itu melecut dan menyambar, tubuh Lin Lin lebih cepat lagi bergerak, berkelebat di antara sambaran cambuk diselimuti gulungan sinar kuning dari pedangnya. Memang hebat sekali Lin Lin setelah ia mewarisi ilmu dari Kim Lun Seng Jin. Apalagi di tangannya sekarang ada sebatang pedang pusaka terbuat daripada besi aji yang amat ampuh. Dengan sinar yang menyilaukan mata, pedangnya berkelebat dan dua orang Huishio muda itu berteriak kesakitan ketika cambuk-cambuk di tangan mereka itu putus semua berikut ujung lengan baju dan sebagian daripada kulit dan daging lengan mereka, semua terbabat oleh sinar pedang yang menyilaukan dan berhawa dingin itu. Tentu saja mereka terkejut dan ketakutan, lalu melarikan diri sambil memegangi kepala seakan-akan merasa khawatir kalau kepala mereka pun akan terbabat putus. Bagus sekali. Benar-benar Kiam Hoat, ilmu pedang, yang amat indah dan lihai. Lin Lin cepat menengok. Kiranya tak jauh dari tempat pertempuran itu tampak seorang laki-laki muda duduk di atas punggung kudanya. Pemuda ini berusia 20 tahun lebih, bermuka bundar dengan jidat lebar. Sepasang matanya lebar dan menyinarkan kejujuran, alisnya tebal, hidungnya agak pesek, mulutnya membayangkan keramahan. Biarpun bukan wajah yang dapat disebut tampan, namun ia tidak buruk rupa, bahkan wajahnya yang sederhana ini menyenangkan hati orang. Pakaiannya pun sederhana dan bersih, rambutnya digulung ke atas dan dibungkus sutra berkembang. Gagang sebuah pedang yang tampak menandakan bahwa ia pun seorang yang tidak asing akan senjata tajam. Juga bentuk tubuhnya yang kekar membayangkan tenaga besar. Lin Lin masih marah. Sehabis bertemu dengan dua orang Huishio muda yang bermulut kotor dan lancang tadi, ia mempunyai prasangka buruk terhadap pemuda ini. Kalau laki-laki yang sudah menjadi Huishio saja seperti tadi kurang ajarnya, apalagi yang masih muda seperti ini. Dengan muka merah dan mulut cemberut ia membalikkan tubuh menghadapi pemuda itu, lalu menghardik. Memang Kiam Hoatku indah dan lihai, juga pedangku ini cukup tajam untuk memenggal leher setiap orang laki-laki ceriwis dan kurang ajar. Kau mau apa ikut campur? Ada semenit pemuda itu melongo. Matanya yang lebar itu makin melebar ketika ia memandang Lin Lin. Terbayang pada matanya itu kekaguman luar biasa dan sesungguhnya, ia memang kagum sekali setelah darah ini sekarang menghadapinya. Wajah Lin Lin seakan-akan menyihirnya, membuat jantungnya jungkir balik dan kepalanya puyeng, matanya berkunang-kunang. Belum pernah selama hidupnya ia melihat seorang dara seperti ini, dan belum pernah ia mengalami guncangan seperti ini pula menghadapi seorang gadis. Lin Lin makin tidak sabar. Agaknya laki-laki ini kurang ajar pula, duduk di atas punggung kuda dan memandangnya tanpa berkata apa-apa, memandangnya tanpa berkedip. Ia membanting kaki dan memaki. Apa kau kira aku ini barang tontonan maka matamu melotot terus memandangku? Bukan barang tontonan, Nona, akan tetapi tidak ada tontonan yang lebih indah, lebih mempesona, lebih. Kau lebih kurang ajar lagi. Bentak Lin Lin dan tubuhnya sudah melesat ke depan sambil mengirim serangan dengan pedangnya. Ih, ganas. Pemuda itu cepat sekali membuang diri dari atas punggung kuda, berjumpalitan beberapa kali dan ketika kedua kakinya sudah berdiri di atas tanah, ternyata ia telah mencabut pedangnya yang berkilauan seperti perak. Baiklah, Nona. Kalau kau ingin mencoba kepandaian, mari kulayani. Agaknya kau murid orang pandai dan patut menjadi lawanku bertanding pedang. Ia melambaikan tangan kiri menantang.
Dari gerakan pemuda tadi yang amat mengagumkan hati Linlin, gadis ini pun maklum bahwa lawannya kali ini bukanlah seorang sembarangan, bukan macam dua orang Huesyo tadi. Akan tetapi ia tidak takut. Dan perasaannya ini ia keluarkan melalui bibirnya yang merah, biar ada 10 orang macam engkau, aku tidak gentar. Hahaha, ada satu saja orang macam aku sudah terlalu repot bagimu, apalagi ada 10 orang. Pemuda itu berkelakar, akan tetapi ia harus cepat-cepat menggerakkan pedangnya menangkis karena dengan gerakan seperti seekor burung walet, gadis itu sudah menerjangnya. Terang-terang-terang. 3 kali pedang mereka saling beradu, menimbulkan bunga api yang muncrat ke sana-sini. Keduanya cepat menarik pedang masing-masing dan lega hati mereka ketika mendapat kenyataan bahwa pedang mereka tidak rusak oleh pertemuan keras lawan keras tadi. Masing-masing kagum dan juga kaget. Apalagi Linlin. Tadi ia sudah mengerahkan tenaga Hong In Bankin, dan ia maklum bahwa tenaga yang terdapat dalam ilmu ini luar biasa besarnya. Tadi ia gunakan sedikit saja untuk menghadapi 2 orang Huesyo, sekali babat saja cambuk-cambuk itu putus semua. Sekarang ia pergunakan tenaga ilmu ini dalam mengadu pedang, sedangkan di tangannya adalah pedang pusaka pula. Mengapa pedang lawannya tidak menjadi rusak dan tidak terpental? Ini hanya menjadi bukti bahwa pemuda pesek ini selain memiliki pedang yang ampuh juga memiliki kepandaian tinggi, dapat melawan terjangan tenaga Hong In Bankin. Apakah kakek gundul pelontos Kim Lun Seng Jin yang membohonginya dan membual tentang kelihayan Hong In Bankin? Kakek itu bilang bahwa jarang ada lawan yang akan dapat mengimbangi kecepatan dan kekuatan tenaga dalamnya kalau ia mengerahkan Hong In Bankin. Akan tetapi sekarang, baru saja bertemu dengan seorang pemuda pesek, ilmunya itu seakan-akan tiada artinya lagi. Di lain pihak, si pemuda juga kaget dan tercengang di samping kekagumannya yang menjadi-jadi. Tadinya ia mengira bahwa darah lincah itu hanya memiliki gerakan yang amat cepat dan ilmu pedang yang tinggi saja, maka dengan mudah dapat mengalahkan 2 orang Huesyo kurang ajar tadi. Siapa kira, dalam pertemuan pedang tadi ia mendapat kenyataan bahwa dalam hal tenaga, gadis itu tidak usah mengaku kalah terhadapnya, juga pedang di tangannya itu adalah pedang ampuh yang dapat menahan pusakanya sendiri. Padahal pusakanya ini adalah pedang Goat Kong Kiam, pedang sinar bulan, yang jarang bandingannya, pedang pusaka pemberian suhunya. Wah, karena pedangmu ampuh kau jadi sombong, ya? Awas lehermu. Linlin membentak dan segera gadis ini mainkan Hong In Liusan untuk menerjang lawannya. Hebat terjangannya ini, pedangnya berubah menjadi sinar kuning bergulung-gulung, makin lama makin tebal merupakan segunduk awan bergerak perlahan mengurung diri pemuda itu dari segala jurusan. Pemuda itu mengeluarkan seruan tertahan. Benar-benar tak disangkanya gadis ini sedemikian lihainya. Ia pun lalu bersilat dengan pedangnya, ilmu silat yang aneh, gerakan-gerakannya lucu dengan tubuh megal-megol seperti seorang pelawak beraksi di atas panggung wayang. Hampir saja Linlin tak dapat menahan ketawanya menyaksikan gerakan aneh dan lucu ini. Akan tetapi ia pun terheran-heran karena kemanapun juga pedangnya menyambar, selalu dapat dielakkan atau ditangkis oleh pemuda yang gerak-geriknya aneh ini. Ia sama sekali tidak tahu bahwa pemuda itu banyak mengalah, hanya mempertahankan diri daripada serangan-serangannya yang dahsyat, tidak berusaha membalas sungguh-sungguh. Memang pemuda itu tidak ingin merobohkan Linlin, kekagumannya terhadap gadis itu membuat ia mengalah dan hanya ingin menguji kepandaian orang hebat. Kiam Hoat yang luar biasa. Berkali-kali pemuda itu memuji. Akan tetapi, makin dipuji makin marahlah Linlin karena pujian itu ia anggap sebagai ejekan. Mana bisa ilmu pedangnya dipuji kalau sama sekali tidak mampu mendesak lawan? Balaslah. Seranglah. Kau kira aku takut? Kalau kau bisa mengalahkan aku, baru kau laki-laki sejati. Ia menantang. Ia berbesar hati karena ia memiliki ilmu Hong In Bankin dan dengan ilmu ini ia dapat menggunakan ginkang yang sempurna sehingga ia tidak khawatir akan termakan pedang lawan. 4 jam sudah mereka bertanding. Kuda tunggangan pemuda itu menjadi gelisah, berkali-kali meringkik ketakutan. Pemuda itu gemas juga. Gadis ini amat menarik hatinya, dan ia tidak tega untuk merobohkan atau mengalahkannya. Akan tetapi kalau tidak diberi rasa, tentu tidak tahu akan kelihayannya, demikian ia pikir, bangkit harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Baiklah, Nona, lihat pedangku. Ia memutar pedangnya cepat sekali dan mengerahkan tenaga untuk mendesak dan menindih gulungan sinar pedang lawan.
Memang hebat pemuda ini. Amat kuat tenaga desakan hawa dan sinar pedangnya, mengejutkan hati Lin Lin. Namun cepat gadis ini menggunakan Hong In Ban Kin, tubuhnya begitu seakan-akan bayangan, dengan lincahnya ia menyelinap di antara sinar pedang. Sungguh pun harus ia akui bahwa semua serangannya sekarang gagal dan buyar, tidak ada kesempatan lagi, namun ia tetap dapat mempertahankan diri daripada desakan lawan. Makin keras pemuda itu menekan, makin lincah gerakan Lin Lin sehingga pemuda itu selain kaget juga heran dan bingung. Tahulah ia sekarang bahwa darah lincah ini adalah murid seorang sakti, karena hanya beberapa orang saja di dunia Kang Ou, boleh dihitung dengan jari jumlahnya, yang akan dapat menghindarkan diri daripada tekanan pedangnya seperti ini. Pada saat itu, terdengar bentakan keras, "Susiok, paman guru, inilah iblis betina liar itu." Agaknya mengandalkan kecantikannya. Lihat Pinceng menangkapnya. Mari kita berlomba, Sute, aku pun timbul kegembiraan hendak menangkap gadis liar ini. Sambung suara kedua. Sicu, harap mundur. Biarkan Pinceng berdua main-main dengan budak ini. Pemuda itu dan Lin Lin biarpun masih saling gempur, otomatis kini mengendurkan gerakan dan melirik. Kiranya yang datang adalah dua orang Huisyo muda yang tadi, yang berdiri agak jauh, akan tetapi kini mereka datang bersama dua orang Huisyo setengah tua yang bertubuh tinggi besar dan keduanya memegang sebatang tongkat Huisyo yang panjang dan terbuat daripada baja. Kedua orang Huisyo ini sombong sekali lagaknya dan agaknya mereka memandang rendah kepada pemuda itu dan Lin Lin. Tanpa memberi kesempatan lagi, dua orang Huisyo setengah tua itu menerjang maju dari kanan kiri mengeroyok Lin Lin. Benar-benar tak tahu malu, pikir Lin Lin, suaranya saja hendak berlomba untuk menangkapnya, kiranya mereka itu hanya ingin mengeroyok mengandalkan senjata yang panjang dan berat. Mana ada orang yang hendak menangkap? Menggunakan tongkat yang begitu panjang dan berat? Akan tetapi ketika ia mengayun pedang dengan putaran lebar, sekaligus menangkis dua batang tongkat itu, terdengar suara keras, bunga api berpijar dan Lin Lin merasa betapa telapak tangannya tergetar. Ia kaget dan diam-diam ia mengeluh. Kiranya di samping kesombongan mereka, dua orang Huisyo ini memiliki tenaga luekang yang hebat. Cepat ia menggerakkan tubuh dan dengan mengandalkan kelincahannya, kini ia menghadapi dua orang pengeroyoknya, lupa bahwa lawan lamanya, pemuda itu, kini berdiri menonton dan tidak menyerangnya lagi. Tahan senjata. Melihat gerakan, Jiwi Suhu adalah Huisyo Xiao Lim. Betulkah? Dua orang Huisyo setengah tua itu melompat mundur, menahan tongkat mereka lalu memandang pemuda itu. Lin Lin tidak peduli, akan tetapi ia pun tidak sudi menyerang orang yang menarik senjatanya, maka dengan pedang melintang di depan dada, ia hanya memandang, sikapnya gagah. Kami memang betul Huisyo Xiao Lim. Kau siapakah, Sicu, dan apa yang hendak kau katakan kepada kami? Xiao Limpai adalah partai persilatan yang selalu menjunjung kebenaran dan keadilan, yang selalu bersih dan terkenal sebagai pusat orang-orang beribadat yang berilmu tinggi. Akan tetapi mengapa Jiwi Suhu datang-datang menyerang seorang wanita? Gadis liar ini menghina murid-murid keponakan kami. Pemutarbalikan fakta yang menjijikkan. Adalah dua orang Huisyo itulah yang kurang ajar, mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan terhadap wanita terhormat. Jiwi Suhu akan membersihkan nama partai kalau sekarang juga memberi hukuman kepada murid-murid sendiri, daripada menyerang orang yang tidak berdosa. Orang muda, kau siapakah, berani bicara lancang, memberi kuliah kepada kami? Aku Shilai bernama Bok Liong, orang biasa saja. Akan tetapi aku mengenal baik Cheng Han Lo Suhu, dan pedangku Goat Kong Kiam ini selalu menghendaki kebenaran dibela oleh orang-orang gagah. Cheng Han Huisyo adalah ketua Xiao Limpai, maka mendengar disebutnya nama ini, kedua orang Huisyo itu menjadi kaget sekali. Mereka khawatir kalau pemuda ini akan mengadu, dan memang akhir-akhir ini banyak sekali anak buah para Huisyo yang tersesat, mabuk oleh kesenangan duniawi dan mempergunakan kesempatan selagi negara kacau dan ketua dari pusat tidak sempat melakukan pengawasan, mereka mengumbar nafsu jahatnya. Terutama sekali yang menimbulkan keadaan memalukan dan buruk ini adalah para penjahat dan pelarian yang menyembunyikan diri dengan jalan mencukur rambutnya dan memakai jubah pendeta, tinggal bersembunyi di kelenteng-kelenteng. Merekalah yang menjadi guru dan menyeret para Huisyo muda yang belum teguh batinnya dan masih lemah imannya ke jalan sesat. Dua orang Huisyo ini hanya merupakan kepala dari sebuah kelenteng kecil,
Sudah terlalu lama berkecimpung di dalam keduniaan, maka hanya pada lahirnya saja seperti pendeta, namun batinnya sudah menjadi penjahat-penjahat hamba nafsu buruk. Keparat, kau benar kurang ajar. Kau kira kami takut padamu? Sute, kau hajar dia ini, biar Pinceng menangkap nona liar. Kalau tidak diberi hajaran, tidak akan kapok orang-orang muda kepala batu ini. Dua orang Huisio Xiao Limpai itu terlalu memandang rendah orang muda. Mereka mengandalkan kepandaian yang tinggi dan senjata tongkat yang berat. Pula, memang ilmu tongkat atau ilmu toya dari Xiao Limpai amat terkenal kuat. Namun, pemuda itu adalah murid orang sakti. Juga Lin Lin telah menerima gemblengan dari seorang sakti yang tingkatnya sejajar dengan ketua Xiao Limpai di pusat sendiri. Maka kalau mau dibuat perbandingan, tingkat dua orang Huisio itu masih jauh di bawah. Aku tidak ingin kau bantu. Seru Lin Lin sambil menggerakkan pedang menghadapi serangan seorang Huisio. Siapa membantumu, Nona? Aku pun diserang oleh Huisio palsu ini. Jawab pemuda yang bernama Lai Bok Liong itu sambil menggerakkan pedang pula menandingi lawannya. Pertempuran seru terjadi, terpecah menjadi dua. Nona, adu ilmu antara kita boleh ditentukan sekarang. Siapa yang lebih dulu mengalahkan lawan, dia yang lebih unggul antara kita. Pemuda itu berseru. Baik, seorang laki-laki tidak melanggar janjinya. Seru Lin Lin girang. Gadis ini sebentar saja dapat melihat kelemahan lawan dan ia yakin akan dapat merobohkannya dalam waktu cepat, maka usul pemuda itu diterimanya dengan girang. Melihat tongkat itu menyodok ke arah dadanya, Lin Lin sengaja berlaku lambat, membiarkan lawan lengah dan kegirangan. Beberapa sentimeter sebelum ujung tongkat mengenai dadanya, tiba-tiba ia miringkan tubuhnya menggunakan jurus Pekuan Hianko, lutung putih berikan buah, dari ilmu silat ayahnya, tangan kirinya menangkis dengan jari-jari terbuka, dan pedangnya bergerak cepat ke depan. Inilah gerakan dari Hong In Liusan, yang tidak terduga dan amat cepat datangnya. Huisio lawannya itu menjerit kesakitan, tongkatnya terlepas dan pangkal lengannya terobek pedang sampai kelihatan tulangnya. Sambil tersenyum manis tapi penuh ejekan, Lin Lin membalikkan tubuh memandang ke arah pemuda pesek itu, siap untuk mengejek dan berbangga akan kemenangannya. Akan tetapi tiba-tiba wajahnya berubah merah sekali. Apa yang dilihatnya? Pemuda itu ternyata sudah lebih dulu merobohkan lawannya, Huisio lawan pemuda itu sudah rebah dengan pundak berdarah. Nona, kita berhasil dalam waktu yang sama. Hayo kita berlomba merobohkan dua orang Huisio ceriwis itu. Lin Lin melihat betapa Huisio muda yang dua orang tadi telah melarikan diri tunggang langgang melihat betapa kedua orang paman guru mereka telah roboh. Karena dua orang Huisio muda itu yang menjadi biang keladi pertempuran, dan dua orang Huisio itu yang sebenarnya amat kurang ajar, Lin Lin menjadi marah sekali dan tubuhnya berkelebat melakukan pengejaran. Ia melihat sesosok bayangan dengan cepat juga berkelebat di sampingnya. Tahu bahwa pemuda pesek itu tidak mau kalah, Lin Lin mengerahkan ginkangnya dan di lain saat ia sudah tiba di belakang dua orang Huisio itu. Pedangnya menyambar dan dua orang Huisio itu menjerit, roboh terguling. Dua orang Huisio muda itu terluka pahanya. Karena menganggap bahwa dua orang Huisio itu jahat sekali, Lin Lin kembali menggerakkan pedang hendak membunuh mereka. Trang! Bunga api berpijar ketika pedangnya bertemu dengan pedang di tangan Lai Bok Liong. Nona, harap jangan bunuh mereka. Mereka adalah Huisio Xiao Lim. Huisio Xiao Lim atau Huisio Langit, siapa takut? Mereka ini jahat, kalau Huisio tua Xiao Limpai membela mereka, berarti mereka pun jahat. Omitohut. Kasar akan tetapi harus diakui kebenarannya. Terdengar seruan suara halus dan tahu-tahu di depan mereka telah berdiri seorang Huisio tua yang putih semua jenggotnya, akan tetapi mukanya masih segar kemerahan seperti seorang muda. Huisio ini berjubah kuning, memegang sebuah tongkat pendeta dan sinar matanya berpengaruh penuh wibawa. Melihat Huisio ini, Lai Bok Liong segera mengangkat kedua tangan ke depan dada memberi hormat. Cheng Hie Lo Suhu. Kebetulan sekali Lo Suhu datang. Kami dua orang muda telah berselisih faham dengan beberapa orang anak murid Xiao Limpai, harap Lo Suhu memberi kebijaksanaan. Lai Sicu tak perlu bersikap sungkan. Pinceng yang tua sudah melihat dan mendengar semua. Memang sudah Pinceng dengar kenakalan 4 orang anak murid ini, akan tetapi baru sekarang Pinceng melihat buktinya. Kemudian ia mengalihkan pandang mata kepada Lin Lin dan berkata, Nona, kepandaianmu hebat bagi seorang semuda Nona.
Memang pantas sekali pedang besi kuning berada di tanganmu. Dua orang anak murid Xiao Limpai yang durhaka ini telah melakukan kesalahan kepadamu, harap Nona sudi memberi maaf, biar Pinceng nanti yang akan menghukum mereka. Lin Lin kaget bukan main. Huisio tua ini dapat mengetahui segalanya, bahkan tahu pula tentang pedangnya, pedang curian dari gudang istana. Tentu seorang yang berilmu tinggi, pikirnya. Ia memang marah kepada dua orang Huisio yang kurang ajar itu, akan tetapi sekarang sudah ada pentolan Xiao Limpai yang mengurus dan hendak menghukum, hatinya puas. Terserah kepada Lo Suhu. Aku percaya Lo Suhu akan benar-benar memberi hukuman berat, kalau tidak, berarti Lo Suhu membantu orang jahat. Muka Huisio tua itu berubah agak pucat, akan tetapi ia hanya tertawa dan menjura. Lai Bok Liong lalu mengajak Lin Lin pergi, marilah. Setelah ada Cheng Hie Lo Suhu, tentu mereka akan mendapat bagian mereka. Cheng Hie Lo Suhu terkenal sebagai pengawal tindak tanduk dan sepak terjang para anak murid Xiao Limpai dan dunia Kang Ou mengenal belaka kebijaksanaan dan keadilannya. Lo Suhu, perkenankan kami pergi. Cheng Hie Huisio menggerakkan tangannya, mengangguk-angguk. Pergilah. Pergilah dengan hati-hati, orang-orang muda. Doa restu dan berkahku mengiringi kalian berdua. Lin Lin tercengang, hendak marah kepada pemuda pesek itu. Enak saja, pikirnya, ajak-ajak seakan-akan dia itu memang teman seperjalanan. Kenal pun tidak. Akan tetapi melihat sikap Huisio yang amat halus dan baik itu, tak enak hatinya menimbulkan ribut di depannya. Ia pun mengangguk dan berjalan pergi bersama Lai Bok Liong yang menuntun kudanya. Sampai lama mereka jalan berendeng, diam saja, tidak berkata-kata, juga saling lirik saja tidak. Seakan-akan mereka saling tidak ingat lagi bahwa di sebelah mereka berjalan seorang lain. Tentu saja tidak demikian hal yang sebetulnya. Bok Liong sekaligus terbetot semangatnya oleh gadis lincah ini, dan ia berjalan sambil merenung, terheran-heran atas perubahan di dalam hatinya sendiri, mengapa ia merasakan hal yang aneh ini, hal yang selama ia hidup belum pernah ia rasai. Adapun Lin Lin, ia sedang mengumpul-ngumpulkan kata-kata untuk menyerang pemuda pesek lancang ini nanti setelah mereka jauh dari Huisio tua tadi. Setelah mereka keluar dari dalam hutan dan berada di jalan yang sunyi sekali, tiba-tiba Lin Lin berhenti dan berkata ketus, "Nah, sekarang tidak ada siapa-siapa yang akan menghalangi kita membuat perhitungan." Pemuda itu seakan-akan baru sadar dari alam mimpi. Ia menengok dan memandang dengan kaget. "Perhitungan? Perhitungan apa, Nona? Perhitungan apa?" Pura-pura tanya lagi. "Kau tadi mengajak adu cepat berlomba merobohkan dua orang Huisio ceriwis. Siapa yang menang?" "Aku." Lalu Huisio tua Xiao Limpai tadi memuji-muji dan minta maaf. "Memuji siapa dan minta maaf kepada siapa?" "Aku." "Tapi kau memerintah aku ikut denganmu." "Sombong." Bok Liong cepat menjura, sikapnya sungguh-sungguh. "Nona, harap kau tidak main-main lagi. Maafkanlah kalau sikap dan kata-kataku pernah menyinggungmu. Aku Lai Bok Liong adalah seorang laki-laki sejati, dan kulihat sepak terjangmu membuktikan bahwa kau seorang pendekar wanita yang mengagumkan. Oleh karena itu, terimalah hormatku, Nona, dan sampai mati aku tidak nanti berani mengangkat senjata terhadapmu lagi." Aku mengaku kalah dan menyerah. Watak Lin Lin memang aneh. Dalam segala hal ia selalu tidak mau kalah. Kalau orang bersikap keras terhadapnya, ia tidak mau kalah keras, kalau orang galak, ia akan lebih galak lagi. Kini Bok Liong bersikap merendah dan mengalah dengan suara sungguh-sungguh dan wajah serius, ia pun tidak mau kalah. "Nah, kau sih yang sombong tadinya. Padahal aku juga tidak mempunyai permusuhan apa-apa dengan orang seperti kau ini. Aku tahu kau bukan orang jahat, tapi, kalau aku tidak bersikap keras, orang takkan mengetahui kelihayanku. Nah, kau pun kuminta maklum saja kalau tadi aku bersikap kaku. Betapapun juga, kau telah membantuku menghadapi Huisio-Huisio kotor tadi." Jantung Bok Liong berdebar-debar. Alangkah girangnya melihat bahwa nona yang lincah galak ini kiranya dapat juga bicara dengan baik. Ia menahan senyumnya dan berkata lagi, "Nona, terima kasih atas pengertianmu. Kita menjadi sahabat, hal yang amat kuinginkan semenjak aku melihat kau menghajar Huisio-Huisio ceriwis di hutan itu. Sekali lagi, namaku Lai Bok Liong, biarpun bukan seorang tokoh besar di dunia Kang Ou, akan tetapi aku mengenal hampir semua tokoh Kang Ou, kecuali tokoh-tokoh besar yang masih muda seperti kau.
bolehkah aku mengetahui nama dan julukanmu? Terus terang saja, aku yang banyak mengenal ilmu silat, tahu akan dasar-dasar gerakan ilmu silat dari Go Bei Pai, Kunlun Pai, Xiao Lim Pai, Hawasan Pai dan banyak partai persilatan lain lagi. Sama sekali buta akan ilmu silatmu yang luar biasa tadi, Nona. Lin Lin merasa diayun-ayun di atas awan saking bangga dan girangnya mendengar kata-kata pujian yang keluar sejujurnya dari mulut pemuda itu. Setelah ia pandang-pandang, pemuda berhidung pesek ini, wajahnya menarik dan menyenangkan hati juga, sikapnya jujur dan sopan tapi tidak bermuka-muka atau menjilat, sikap sewajarnya dari seorang yang memasang isi hati pada wajahnya. Timbul rasa suka di hatinya disertai kepercayaan besar. Apalagi tadi ia mendengar bahwa Bok Liong ini mengenal hampir semua tokoh Kang Ou. Siapa tahu pemuda ini bisa memberitahu kepadanya tentang suling emas, atau mungkin juga tentang kakaknya, Bu Song. Wajahnya seketika berseri, matanya bersinar-sinar, bibirnya yang manis itu tersenyum sehingga pemuda itu merasa betapa tiba-tiba kedua lutut kakinya lemas dan gemetar. Memang hebat daya pengaruh asmara yang mulai menggerogoti jantung seorang pemuda. Hanya si pemuda yang bersangkutan sendiri yang dapat merasakannya. Kalau seorang pemuda sedang bercinta, terutama sekali kalau mulai jatuh cinta, segala sesuatu pada diri darah yang dicintainya tampak hebat luar biasa. Kerling mata yang tajam melebihi pedang pusaka langsung menusuk dada menembus punggung. Senyum sepasang bibir merah membasah bagaikan 1000 manis dari madu yang memabukkan dan membuat kepalanya pening 7 keliling dengan mata berkunang-kunang. Kilauan gigi putih berderet rapi yang hanya tampak sekilas di balik sepasang bibir segar, lebih ampuh daripada sinar petir yang langsung menyambar kepala memasuki tubuh menyelusup ke seluruh tulang sumsum. Tidaklah terlalu mengherankan apabila Bok Liong berdiri dengan kedua lutut gemetar ketika ia menghadapi wajah Lin Lin yang berseri-seri itu. Kau kira aku seorang yang buta? Demikian Lin Lin mulai kata-katanya yang kini terdengar manis, hilang sama sekali ketusnya. Aku pun sekali bertemu saja tahu bahwa kau bukan orang jahat, akan tetapi aku harus yakin dulu. Tuako. Ya, lebih baik ku sebut kau Tuako, karena kau tentu lebih tua daripada Sinko. Berapa sih usiamu? Mau tak mau Bok Liong tersenyum, setelah gadis ini bersikap jenaka seperti ini, ia merasa betapa sinar matahari menjadi lebih terang daripada tadi. Usiaku hampir 22 tahun. Nah, betul dugaanku. Sinko baru 20 tahun, aku sendiri baru 17. Sampai di mana aku tadi? Oh ya, tentang nama. Namaku Lin Lin, Shi. Kam Lin Lin. Indah benar namamu, Nona. Wah, kalau kau masih menyebut nona-nonaan segala, aku pun akan menyebutmu dengan tuan-tuanan. Bagaimana pendapatmu, Tuan Besar? Bok Liong tertawa bergelak, kemudian terheran. Seingatnya, baru kali inilah ia dapat tertawa sampai begitu keras, sampai basah kedua matanya. Benar-benar mengherankan. Apa yang terjadi dengan dirinya? Habis, aku harus menyebut bagaimana? Kau betul. Kau menyebutku Tuako, kalau begitu kau adikku, Moi Moi. Nah, begitu baru enak bicara. Terhadap seorang tuan mana aku sudi mengobrol begini. Lain lagi kalau terhadap seorang kakak. Maksudmu, terhadap seorang sahabat baik seperti kakak sendiri? Potong Bok Liong. Sama saja, apa bedanya? Tuako, kulihat tadi ilmu silatmu juga hebat sekali. Siapakah gurumu? Kalau orang lain yang menanyakan hal ini, tentu Bok Liong takkan mau menerangkannya. Selama ia berkecimpung di dunia Kang Ou, hanya beberapa orang tokoh besar saja yang tahu murid siapa pemuda lihai ini. Akan tetapi terhadap Lin Lin yang sekaligus sudah merobohkan jantung menawan hatinya, ia tidak berani berbohong, apalagi tidak menjawab. Ia takut kalau gadis yang sekarang sudah jinak. Dan baik kepadanya ini akan mengamuk lagi dan memusuhinya. Tidak ada malapetaka baginya di saat itu yang akan lebih besar dan hebat daripada dimusuhi Lin Lin. Nona. Lin Moi. Guruku terkenal dengan namanya yang sederhana sekali, malah sesungguhnya, orang lain termasuk aku sendiri tak pernah mengenal namanya karena ia hanya memperkenalkan Xia itu Shigan. Karena inilah maka di dunia Kang Ou ia dikenal sebagai Gan Lopek, tempat tua Gan. Senyum di bibir Lin Lin melebar. Gan Lopek? Hai Hik. Badut tak pernah mandi yang pantatnya besar, kumis dan jenggotnya dijadikan sarang semut, paling takut melihat cacing dan ular. Hai Hik, geli hatiku kalau mengenangkan dia.
Lin Lin menutupi mulut dengan tangan kiri untuk menyembunyikan tawanya. Bok Liong membelalakan kedua matanya yang lebar. Apa? Kau pernah melihat suhu? Lin Lin menggeleng kepala, menahan kekehnya. Agak lama baru dia dapat bicara. Aku hanya mendengar ceritanya dari kakek gundul pacul. Wah, kakek dan aku tertawa-tawa sampai perutku menjadi keras dan kakek jatuh terguling dari atas cabang pohon. Kembali Lin Lin tertawa terkekeh-kekeh dan diam-diam Bok Liong menjadi tak senang hatinya karena merasa betapa suhunya, orang yang ia anggap paling hebat di dunia ini, menjadi buah tertawaan, sungguh pun ia cukup mengenal suhunya sebagai orang yang luar biasa anehnya dan kadang-kadang membuat lelucon yang luar biasa. Kau pernah mendengar cerita tentang suhu? Dan kakek gundul pacul yang menceritakan itu, apakah dia jatuh dari cabang pohon terus mati? Tiba-tiba suara ketawa Lin Lin terhenti. Dia? Mati jatuh dari cabang? Ah, tuaku, kau benar-benar tidak mengenal dia. Dialah yang menurunkan ilmu serba kosong kepadaku, dia orang sakti seperti dewa. Mana bisa mati jatuh dari cabang? Bok Liong benar-benar tidak mengerti. Luar biasa sekali darah ini, pikirnya. Kalau kakek gundul pacul itu mengajar ilmu, berarti kakek itu guru si Nona. Akan tetapi kenapa Nona ini menyebutnya gundul pacul, sebutan yang seakan-akan mengejek dan memandang rendah? Ah, kalau begitu beliau seorang sakti? Siapakah beliau itu, atau kau juga tidak tahu namanya? Tentu saja aku tahu. Dia disebut Kim Lun Seng Jin. Kenapa kau, Liong tuaku? Lin Lin heran melihat pemuda itu meloncat seperti dipagut ular dan matanya menjadi amat bundar dan lebar. Kim Lun Seng Jin? Beliau itu guru muka? Tanya Bok Liong. Kembali Lin Lin menggeleng kepala. Bukan. Bukan guruku. Dia sahabat baikku. Makin heranlah Bok Liong. Masa, kakek sakti yang amat terkenal di dunia ini yang tingkatnya sekelas dengan gurunya, menjadi sahabat baik gadis ini? Tapi kau bilang tadi bahwa kau menerima ilmu daripadanya. Kan itu berarti bahwa dia gurumu? Bukan. Hanya kenalan biasa saja. Tapi ilmunya serba kosong memang boleh juga. Lin Lin bersikap seakan-akan hal itu merupakan hal yang bukan apa-apa. Baginya, sikap ini sengaja ia pasang. Karena melihat betapa Bok Liong terheran-heran dan agaknya amat menjunjung tinggi Kim Lun Seng Jin. Serba kosong. Aneh sekali nama ilmu itu. Tapi, Lin Moi, aku percaya bahwa ilmu yang diturunkan oleh Kim Lun Seng Jin tentulah hebat bukan main. Ah, maafkan kalau tadi aku bersikap kurang hormat. Siapa mengira bahwa kau adalah Mur? Sahabat baik Kim Lun Seng Jin Lo Cian Pui, orang tua gagah? Pantas saja beliau bisa bercerita tentang suhuku. Senang sekali hati Lin Lin, kebanggaannya bukan main sehingga ia mengangkat dadanya yang sudah membusung. Karena senangnya, ia ingin memberi sekedar hiburan kepada Bok Liong dengan kata-kata manis. Tapi kakek berkata bahwa biarpun Ganopek itu orangnya lucu dan merupakan seorang badut besar, namun kepandaiannya hebat. Maka sekarang, melihat kepandaianmu, aku percaya akan kesaktiannya. Sekarang Bok Liong teringat akan matanya menatap ke arah pedang yang tergantung di pinggang Lin Lin. Tadi ketika mendengar ucapan Cheng Hie Hueshio tentang pedang besi kuning, ia amat terkejut. Ia mendengar pula tentang lenyapnya pedang pusaka itu dari gudang pusaka istana, dan ia tadi masih terheran-heran bagaimana pedang itu bisa terjatuh ke tangan Lin Lin. Betapapun pandainya Lin Lin, kiranya bukanlah hal yang mudah untuk dapat memasuki istana dan mencuri sebuah pedang pusaka. Akan tetapi sekarang terbukalah rahasia itu, kalau gadis itu pergi bersama seorang sakti seperti Kim Lun Seng Jin, soal memasuki istana dan mencuri pedang pusaka bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Akan tetapi, ia mulai mengenal watak Lin Lin dan karenanya ia tidak mau bertanya-tanya akan hal pedang itu, takut kalau Lin Lin akan menjadi curiga dan marah kepadanya. Sebaliknya ia lalu bertanya. Lin Moi, setelah kita menjadi sahabat dan kenalan sekarang, bolehkah aku mengetahui apa yang kau kehendaki sehingga kau seorang diri sampai berada di tempat ini? Hendak pergi kemanakah kau? Ini memang merupakan pertanyaan yang dinanti-nanti Lin Lin. Gadis ini sudah mengambil keputusan untuk minta bantuan Bok Liong. Kakek gundul Kim Lun Seng Jin biarpun telah mewariskan ilmu dan mengajaknya ke kota raja, malah ke dalam istana dan mencuri pedang, namun tidak berhasil menolong dia mendapatkan musuh besarnya, juga kakek angkatnya.
Setelah mendengar tentang sangkaan Kim Lun Sengjin mengenal asal-usulnya dengan bangsa Hitan, makin besar keinginan hatinya untuk bertemu dengan Busong, karena dialah satu-satunya orang yang boleh diharapkan akan dapat menceritakan asal-usulnya, karena ketika ia diambil anak oleh Jenderal Kam, tentu Busong sudah besar dan dapat mengingat semua peristiwa di waktu itu. Liong Tuako, sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, lebih dulu kau jawablah. Apakah kau akan suka membantuku? Tentu saja. Dengan segala senang hati aku akan membantumu. Apakah yang dapat kulakukan untukmu, Moi Moi? Tanpa syarat bagaimana? Tentu saja, aku harus mendengar dulu apa urusanmu itu dan apa yang harus kulakukan. Bibir manis itu cemberut, tapi bagi Bok Liong malah tampak makin manis. Kalau begitu, tak usah kau membantuku. Ucapanmu itu menyatakan bahwa tidak sepenuh hatimu kau berniat membantuku. Kalau sepenuh hati suka membantu, tentu tidak akan bertanya-tanya lagi, apa saja urusannya, akan suka membantu. Merah muka Bok Liong mendengar celaan ini, dan diam-diam ia harus akui bahwa ucapan gadis ini, biarpun terdengar seperti mencari menang sendiri, namun ada benarnya juga. Baiklah, aku akan membantumu. Akan tetapi, Moi Moi, kau tentu tahu bahwa biarpun untuk kau sendiri, terpaksa aku tidak mau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran, ringkasnya, aku tidak mau membantu pihak yang melakukan kejahatan. Bok Liong terpaksa menghentikan kata-katanya karena seketika Lin Lin menjadi marah sekali. Gadis ini berdiri tegak, mengedikkan kepala, kedua tangan di pinggang, pandang matanya keras. Sudahlah, kita tidak jadi bersahabat. Aku tidak sudi bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepadaku sedangkan aku amat percaya kepadamu. Tubuhnya membalik dan berkelebat pergi. Bukan main kagetnya hati Bok Liong. Ia pun cepat mengerahkan ginkannya untuk mengejar, nanti dulu, Non. Moi Moi. Tunggu. Mari kita bicara. Akan tetapi Lin Lin tidak mempedulikannya, terus lari kencang. Karena ia mempergunakan ginkang dari Hong In Ban Kin, tentu saja larinya cepat sekali, mengalahkan kuda betina yang kabur dikejar kuda jantan. Dan Bok Liong sampai berkeringat karena harus mengerahkan seluruh tenaga mengejar. Lin Moi. Tunggu dulu. Aku percaya padamu. Lin Lin mendengar derap kaki kuda. Kiranya Bok Liong yang melihat betapa gerakan Lin Lin amat gesit dan cepat, kembali ke tempat tadi, meloncat ke atas punggung kudanya dan membalapkan kuda tunggangnya itu, melakukan pengejaran. Tapi ilmu lari cepat yang dipergunakan Lin Lin benar-benar luar biasa sekali. Kalau gadis itu sudah matang dalam melatih Hong In Ban Kin, kiranya pemuda itu biarpun berkuda takkan mampu menyusulnya. Sekarang pun, sukar sekali Bok Liong dapat menyusul. Setelah berkejaran hampir 2 jam dan mereka tiba di luar kota Paoteng sebelah selatan kota raja, barulah Lin Lin tersusul. Hal ini pun hanya karena gadis itu kehabisan napas, terpaksa ia berhenti dengan napas memburu. Sepasang pipinya menjadi merah seperti buah tomat karena darahnya bergerak cepat setelah berlari selama itu. Bok Liong cepat-cepat melompat turun dari atas kudanya dan menghadapi Lin Lin yang berdiri cemberut. Bok Liong kembali mengangkat kedua tangan memberi hormat dan suaranya benar-benar penuh bujuk rayu. Adikku yang baik, Moi Moi yang baik budi, maafkanlah aku yang tolol. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau marah-marah kepadaku, kalau kau suka menjelaskan, biarlah aku akan membunuh diri kalau memang aku berbuat dosa terhadapmu. Di dalam hatinya, Lin Lin tertawa geli dan mengira pemuda itu membadut. Akan tetapi karena ia masih mendongkol, ia menjawab ketus, kau sudah tidak percaya kepadaku, mengapa masih memperlihatkan sikap bersahabat? Siapa bilang aku tidak percaya, Lin Moi? Aku percaya 1000% kepadamu. Percaya mati-matian dan bulat-bulat. Bok Liong sengaja bersikap jenaka dan benar saja, darah yang memang pada dasarnya berwatak jenaka gembira itu sebentar saja sudah hilang marahnya. Kau bilang percaya hanya di mulut tapi di hati kau menyangka aku akan melakukan hal-hal jahat dan akan menyeretmu ke dalam perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran. Bagus, ya. Lain di mulut lain di hati, berani sumpah tak berani mati. Kini tiba giliran Bok Liong yang tertawa geli di dalam hatinya. Entah dari mana darah ini memungut kata-kata sindiran yang merupakan istilah dalam panggung sandiwara itu untuk mengukur watak laki-laki. Wah, benar aku telah bersalah, Lin Moi. Akan tetapi sungguh mati bukan maksudku untuk tidak percaya kepadamu. Nah, sekarang bunuh dirilah. Aku ingin sekali lihat.
kata Lin Lin sambil duduk di atas tanah, di bawah pohon. Peluhnya membasahi jidat dan leher, diusapnya dengan sapu tangan sutera. Bunuh diri. Apa maksudmu? Pakai tanya lagi. Kan kau sendiri yang tadi berjanji hendak bunuh diri kalau berdosa kepadaku. Nah, kau bunuh dirilah. Atau memang kau pun termasuk golongan yang berani sumpah tak berani mati? Waduh, masa kesalahan begitu saja dianggap dosa besar yang harus ditebus dengan nyawa? Lin Moi, harap jangan main-main. Biarlah, aku mengaku salah dan tidak akan banyak tanya lagi. Aku akan membantumu tanpa syarat dan tanpa tanya-tanya lagi. Sekarang katakan, apa yang dapat kulakukan untuk membantumu? Apakah kesukaranmu? Kata Bok Liong sambil duduk pula di atas tanah, berhadapan dengan Lin Lin. Kudanya yang juga tampak lelah itu beristirahat sambil makan rumput gemuk hijau di pinggir jalan, ekornya dikebut-kebutkan ke kanan kiri mengusir lalat, kelihatan girang dan lega kuda itu setelah tadi berlomba lari. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.